Kru-kru yang lain juga kita benar-benar bercandaan yang spontan. Iya. Tapi momen yang paling gue inget tuh ada. Ayo saya lihat terus boleh. Ya posin. Wah, lucu banget kalian. Ada satu scene nanti kalian bakal lihat itu banyak banget treatment shotnya. Yang dimana gue hitung itu total shot ada sekitar 55 shot. Seriusan ini? 2 hari. 2 hari. Satu scene. Satu scene 2 hari. Gini doang gitu satu scene. Oke. Ya, kan nggak mesti kayak gini, bisa juga kayak gini kan ada. Oh iya bisa juga. Nah, bisa kayak gitu. Benda yang kalian miliki saat ini yang suatu hari nanti akan menjadi pusaka. Kira-kira apa? Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes Pusaka. Wah, senang sekali bertemu teman-teman. Ajil teman saya di SMP, Buki teman saya SMA. Saila baru di sini ya. Iya, pantesan tadi kalian kelihatan akrab banget. Aku jadi kayak minder kok aku nggak Kita akrab. kelihatan seperti sebuah kepiting kan? Iya. Apa tuh? Akrab. Wes. Baik, Ajil Dito mah boleh apa aja. Tak kenal maka tak sayang teman seru CGV. Kenalkan gue host magang. Nama gue Jomai Timu. Di sebelah kiri gue sudah ada Halo, gue Ajil Dito. Di film Pusaka gue berperan sebagai David. David. Gue Buki Basudewa Mansur dan gue berperan sebagai Randi Wisangko di film Pusaka. Hai, saya Sahila Hisyam dan di film Pusaka saya berperan sebagai Mayang. Mayang, Randi, dan siapa tadi Ajil? David, selamat David. datang di Satin CGV FX. Yeay! Ber- Enak sih. Enak, terima kasih. Ini rasanya apa, Bang? Apa tuh? Popcornnya. Yang Popcornnya coklat, yang rendang. kanan lu, di kiri lu, rasa rendang. Yang kiri, gimana sih Coklat. tadi? Kirinya dia. Coklat ya? Yang di kiri rasa rendang, yang di kanan rasa coklat. Ah itu dia. Terima kasih Ajil teman SMP saya. Berbeda dengan Udah ganti, nggak usah ya gitu. udah. Kita bangkunya gini nih tuh. Kita bisa pakai gini. Wis, di tombol kiri dong. Wis, berbeda, Bro. Oh, Gitu. Jadi lebih nyaman. tapi ini bisa dinaikin nggak? Beb, bisa naik nggak Beb? Ini Beb? Nggak. Oke, Nanti kita ini ke Gold Class. bobo aja ya sini ya. Kenapa jadi studio tour ya? Nextin. Nextin ya. Karena buat Saila, kalau Ajil Iya, dan Kak. Buki kan udah tahu. Buat Saila dulu ya. CGV itu berbeda dengan bioskop sebelah dan media mainstream lainnya. Apa tuh Pertanyaannya bedanya? nggak pernah template soalnya. Iya, ayo dong kasih aku pertanyaan yang nggak template. Oke, langsung kita kabulkan requestnya Saila. Siap, Tapi jangan yang susah ya. Siap-siap pertanyaan akan out of Oh ya, the box. coba deh aku jawab. Aku berani kok Oke, ngejawab. saya menghormati cewek yang berani. Asik. Jawab dari Saila dulu, nanti ditutup di Ajil. Benda yang kalian miliki saat ini, yang suatu hari nanti, Maaf. Oh, bendanya langsung bergetar, Mas. benda yang langsung bergetar. Benda yang kalian miliki saat ini yang suatu hari nanti akan menjadi pusaka. Kira-kira apa? Boleh nyebut sempak di sini juga boleh. Anting yang aku pakai dan jam tangan untuk anak aku. Yang lagi kita pakai. Enggak, yang lu punya aja. Oh, gua yang punya. lagi punya, yang dipunya. Lebih ke perhiasan sih. Oke, perhiasan. Pusaka atau barang antik? Pusaka. 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 Akan jadi pusaka nih suatu hari nanti nih. Ya bisa. Bisa kan ya itu ya? Bisa. Bisa ya perhiasan. Buki apa, Buk? Gue. Apa ya? Lu kan punya tongkat yang itu, tongkat Ali. Oh iya itu deh. Tongkat yang gue nemuin di lemari nenek gue. Tongkat-tongkatan gitu. Iya. Tapi berat gitu besi. Dan dia Aku bakalan pun nggak bawa tahu ke itu apaan. premier kan. Iya. Ajil, apa Jil? Cincin batu akik peninggalan bokap gue. Almarhum bokap. Terima kasih. Kita baru abis itu masuk ke Pertanyaan template. pertanyaan template. Bagus. Ajil udah apa? Karena Ajil sudah sering. Bagus. Gitu. Kalian bertiga kan udah sebentar lagi kita premier kan, Ya. tanggal 12 gitu. 12 toh premier? Iya, 12. Kan, Mas? Betul, Mas betul, Yusa? betul. Betul, Tanggal betul. 12. Oke, tanggal 12 kita premier, berarti kalian udah menjalani workshop, reading, segala macam, Syuting. Kalau lo nggak jadi David, kira-kira lo cocoknya jadi siapa di film ini? Gue kebayang kalau gue nggak jadi David, Pak Wisangko. Jadi
Bapaknya Buki dong. Ayah. Bukan. Gue kebayang kalau gue bakal jadi Mas Ade. Mas Ade ya? Ya. Akan kita lihat karakternya Mas Ade seperti apa. Kalau gue kayaknya David deh. Oh, justru lo jadi David ya? Oke. Iya. Saya lah. Kalau gue lebih kepengen sih ya, pengennya kalau misalkan nggak jadi Mayang, jadi Sandra. Oh. Dari reaksinya Ajil sudah terlihat ya. Seru. Seru banget ya. Main piano kan lo? Bukan. Mijet Mas. Bukan, dia lebih ke punggung. Main piano di punggung kursi orang. nenek. Selanjutnya, ini kan ada gore, ada action. Hmm. Apa sih yang menantang lagi lainnya di film ini menurut kalian? Dari saya dulu deh. Banyak banget adegan berdarah-berdarahnya. Sudah terlihat jelas di trailer. Yes. Terus yang paling challenging menurut saya Challenging buat aku karena film Pusaka film horor pertama kali untuk aku yang kayak banyak adegan actionnya gitu. Walaupun sebenarnya aku nggak kebagian banyak adegan actionnya, tapi karena pengalaman pertama untuk aku itu challenging. Ini pertama kali Sayla main action gitu. Iya, Bener. sebenarnya actionnya kayak yang emang kayak yang kejar-kejaran banget, terus yang kayak diserang sama tragedi-tragedi tertentu itu jadi challenging. Berapa lama Sayla kamu belajar itu? Sebenarnya pas persiapan reading tuh aku nggak kebagian untuk latihan koreografinya, tapi memang persiapannya sebelum take gitu. Jadi kayak persiapannya di on set set ya? konsultasi sama Mas Rizal, terus Mas Rizal ngarahin, terus ada tim stuntman juga ngarahin, bantuin aku juga belajar sama tim stuntman juga. Jadi untuk Sayla yang pertama kali action ya, dibanting-banting nggak? Ditusuk-tusuk? Lumayan. Terjatuh-jatuh itu pertama kali ya? Terjatuh-jatuh. Film pertama kali Iya yang kayak yang gitu. kayak gitu-gitu. Kita akan Pengalaman lihat pertama. Kita akan melihat performance-nya Sayla di Pusaka. Buki. Wah, terus mainin terus. Nyaman ya? Iya. Seneng, PW. masa seneng. Kalau gue yang paling challenging ya, itu scene-nya sama Ajil, sama Sahila, sama Sofia. Itu ada satu scene kita di basement. Pasti aja Dan itu ingat. scene berat banget, itu beneran emosional parah. Dan itu literally kita kelar dari take scene itu tuh beneran kita, karena secara emosi kita udah beneran drain banget. Kita sampai kayak, nah kan, Ini itu tinggal gue nih yang belum bersin. Iya. Dari 3 case tinggal gue yang belum bersin. Bunyinya tuh kayak jereng Bubuknya gitu. makanya. Di- Terus secara emotionally. Iya, drain. Kita tuh sampai kayak pelukan dulu biar kayak gather emosi lagi, terus take lagi, kayak gitu. Iya. Seberat itu. Dan itu menurut gua lumayan challenging untuk ngeluarin emosi sebanyak itu dan di take ulang beberapa kali. Dan setelah take scene itu kayak kita semua akhirnya pelukan bareng, nangis bareng. Terus Mas Rizalnya inget gak sih masuk Masih- set juga, Mas Rizal ikutan peluk pelukan terus juga. ikutan nangis juga. Wah, berat banget itu scene-nya. Berat ya. Jadi nanti teman seru CGV akan bisa melihat scene yang di-mention sama Buki. Jil, apa yang challenging di sini, Jil? Kalau tadi Sahila cerita soal dia adegan action dan darah-darahan yang baru buat Kak Sahila, terus Kak Buki cerita dari sisi emosional. Kalau gue juga mau cerita dari segi teknis. Mantap nih. Gue ada satu scene nanti kalian bakal lihat itu banyak banget treatment shotnya. Yang dimana gue hitung itu total shot ada sekitar 55 shot. Dan ya mungkin banyak lah film-film lain yang shotnya juga Ya, mungkin kayak lebih gitu. dari itu gitu kan. Tapi ya buat kita sih ya, buat kita itu hal baru karena Shotnya sebenarnya. kita yang pertama, Iya. gue nggak tahu apakah yang lain ngalamin juga atau enggak. Tapi buat gue seumur umur gue main film, ini film Pusaka tuh adalah film dimana pertama kalinya gue ngerasain satu scene di take-nya 2 hari. Seriusan ini? 2 hari. 2 hari. Satu scene? Satu scene 2 hari. Gini doang gitu satu scene? Enggak ada kan banyak. Iya, Kan iya, maksudnya oke. nggak cuma kayak gini doang. Oke. Kan nggak mesti kayak gini, bisa juga kayak gini kan ada. Oh iya bisa juga. Buki mau nyawa. Nah, bisa kayak gitu. Oh, bisa gampang. Kalau Jadi cewek gitu, mah ngulang adegan yang sama dengan 55 shot seingat gue yang Iya. kita udah tes. Shotnya banyak banget. shotnya banyak banget itu. Treatmentnya juga ribet. Iya, dan tapi ya gitu karena kita kompak,
capek nyengir tuh gak sih? Iya. Capek yang nyengir. Iya. Ngos-ngosan tapi draining tapi tetap nyengir karena moodnya bagus gitu. Terima kasih Pak Rizal sudah memberikan environment yang menyenangkan. Oh, satu lagi. Mau nambah. Boleh. Yang menarik dari film ini. Apa? Mas Rizal juga banyak turut serta dalam pengambilan gambar. Oh iya. Iya. Jadi kan di OP kita di sini kan Pak Yadi Sugandi. Tapi juga Mas Rizal juga banyak turut serta dalam pengambilan gambar. Kadang Mas Rizal yang megang kamera, Jimmy Jeep juga yang megang Mas Rizal. Jadi jempol kalian bisa ngeliat juga berbagai macam shot yang kalian lihat itu Mas Rizal. Mas Rizal banget ya. Menarik sekali. Sebentar sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, gua mau nanya, ini kalian actionnya pakai double nggak sih? Soalnya lu yang nusuk-nusuk si Mbak itu siapa sih, Bu? Yang lu tusuk-tusuk pakai tombak itu loh. Oh, si Sandra. Itu ada di trailer ya. Itu bener. Apapun yang kita lakuin, gak akan bikin Sandra mati. Sebenarnya ada body double tuh kalau misalnya ekstrim banget. Gue tuh ada satu scene yang dimana gue digebok pakai batu gitu gede. Dan emang sebenarnya mereka tuh udah siapin ada stand double-nya. Tapi karena shotnya dari belakang dan kelihatan muka gue dan gue kayak ya udahlah gue aja, gue juga belum pernah yang kayak gini kan digepok pakai batu hati, busa hati. Oh, busa. Busati. Pakai busa hati. Busati itu apa ya? Busa yang kayak tebel gitu loh, Yang biasanya suka untuk props. buat props. Gitu, digepok gue, kepala gue 4 kali dan itu beneran kayak emang stunt timnya tuh, lu yakin Buk? Udahlah pakai stunt tim aja, soalnya kan safety juga kan. Tapi gue pengen nyoba dan kayak itu pilihan gue gitu loh. Tapi mereka udah siapin stand double. Lo ada pakai stand double juga? Ada, tapi spoiler, jadi jangan. Wah, itu. Jangan membuat editor saya bekerja terlalu keras dengan mengedit klip-klipnya itu. Betul. Aku pengen ke Sahila deh dikit. Sahila kan di sini Mayang tuh arkeolog betul ya? Iya. Terus kamu ngerisetnya berarti nonton series-series arkeologi dong? Iya benar, aku nonton series arkeolog gitu. Karena ya aku tahu arkeolog kayak selewat doang gitu, tapi aduh detailnya nih, apalagi udah ngebaca skripnya, nanti akan ada adegan apa, terus ketemu benda pusaka, terus megangnya gitu. Jadi aku lebih memerhatikan gimana seorang arkeolog kayak gimana sih dia ngelihat benda pusaka, gimana sih pas dia ngelihat benda pusaka, gimana dia merhatiin megangnya. Berarti si nonton series ini tuh kamu lebih ngelihat ke mannerismnya ya? Iya. Oke, itu ngebantu apa sih? Pasti sih ngebantu gitu, cuman maksudku kayak abis itu apakah kamu jadi tertarik sama dunia arkeolog kah? Apa emang pengen join di forum-forum arkeologi gitu nggak sih gara-gara karakter Mayang ini? Tapi sebenarnya kalau misalkan ngomongin arkeolog tuh, aku dari SMP itu memang lebih tertariknya sama pelajaran sejarah sih. Aku anak IPS gitu. Tapi emang tertarik banget dari dulu tuh ngedengerin cerita-cerita sejarah Indonesia, terus tarikh Islam gitu. Aku emang kayak suka banget sama history gitu. Jadi kamu suka sama karakter Mayang sebelum baca skripnya gitu ya? Gara-gara, iya nggak sih? Ini tulisannya di sini soalnya begitu. Iya bisa. Saya juga nggak paham. Saya cuma baca aja udah. Kejujuran lu. Demam banget gue sama kejujuran Bang. Tapi itu benar-benar absurd itu, seru banget Iya, iya. Aku suka. itu seru banget kalau interview. Interview itu lucu banget. Cuma di CGV, Sahila bisa ketawa sengakak ini. Enggak. Enggak ya udah. Emang ketawa enggak kayak Iyain aja. Jangan, nanti dia berharap. Iya tapi itu relate benar. Relate ya? Bu, kalau Sahila kan pertama kali beranteman. Lu emang? Sebentar, gue mau baca lagi nih, takut salah nih. Ini bukan debut horor lu kan? Enggak. Hei. Terus, Baca yang bener. oke. Dimarahin Di mana? Di Seneni karo tonggone. Di waktu itu kan lo nyanyiin lagu Ibu Kita Kartini kan? Film ini ada lagu lain nggak yang lo nyanyiin? Kalau kayak ini Blackpink, nah bercanda apa ya? Lu serius semua nungguin gua Blackpink tiba-tiba Jennie yang keluar di sini editannya. Nggak ada nggak sih gua nyanyi yang aneh-aneh gitu di? Nggak ada kan? Enggak ada sih. Nggak ada ya? Paling
Enggak lah, enggak lucu. Enggak jadi, lanjut. Iya, keluarin dong, jangan ditahan. Apa sih orang-orang dikit-dikit mau ngejokes ya? Iya. Cil, Oh iya. Nah, bagaimana rasanya? Lu ada yang pertama kali nggak sih? Apa udah pernah? Sama Apa? Buki satu project bareng udah pernah? Udah pernah. Sama Buki udah pernah? Udah Sama pernah. Sayla? Aku Udah sama pernah. semuanya. Kita iya. Udah. Sinetron ya. Oh lu ngelupain gua Kak? Iya. wah, Iya, maaf. gue jadi gue sakit hati sih, Jil. Pertahanan internal. Gua pesen gokar bentar. Sip. Padahal lu bawa mobil ya? Iya, mobil lu tinggal. Nggak, pertanyaan gua kali kesekian collab bareng mereka, apa yang ngebedain Pusaka dengan project lo yang sebelum-sebelumnya? Kalau sama Kasahila waktu itu gue Kenapa kamu nggak panggil aku Sahila aja sih? Nggak usah pakai kakak, Dek. itu terakhirnya pakai apa? Dek. Nggak usah pakai kakak, Jil. Kalau sama Sahila tuh gue udah pernah satu sinetron dulu. Di situ sinetronnya kita jadi anak pang. Jadi anak pang, oke. Hanya sebatas itu aja ya. Dan kita nggak banyak scene bareng juga sih ya. Kita nggak banyak scene bareng. Yang pastinya tuh Pusaka kita kayak lebih ngeblend gitu. Lebih ngeblend lagi. Jil. Sekali lagi mobilnya. Ngeblend. Sekali lagi buat thumbnail. Ngeblender. Mau aja lagi. Ya udah nggak apa-apa. Lagi. Tapi kalau sama Kabuki, ini project kedua gue ya. Project kedua gue sama Kabuki, project kedua kita. Waktu itu Kirain kita mau pegangan syuting tangan. di Bali, syuting mini series gitu. Dan itu light banget sih seriesnya. Masih. Dan kali ini Betul. ketemu sama Kabuki dalam skala yang lebih besar, film, dan emang scene-nya kita lebih banyak yang barengan juga. Hubungan antara emosionalnya juga di sini lebih jalan banget daripada di yang series sebelumnya. Jadi makin kesini sama Buki yang sebelumnya kita scene-nya pas di series itu kita cuman ya tawa, Interaksinya dikit lah. ya dikit aja lah. Tapi kalau yang di sini emang Di sini range-nya lebih intens. range-nya lebih luas lagi jadinya sama Kabuki. Soalnya kan kalau misalnya yang waktu itu di Bali itu kan dia lebih ke drama kan. Kalau di sini kan kayak horor dan kayak emang apa namanya plotnya lebih dalam lagi gitu Iya, loh. dan full of daripada- tension juga gak sih kalau horor kan pasti Iya. Dramanya lebih deep banget ya. Iya, kuat Emosinya ya. kuat emosinya lebih kita gali lebih dalam lagi. Campur aduk lah banyak lah. Campur aduk, betul. Oh udah. Loh, kok di sini Jil kita Jil? Kita mau main futsal. Enggak. Kita mau interview lanjut. Wih. Enggak. Terlalu jauh. Interview Mas. Ini interview kita. Betul. Teman sore CJV, kerennya cast dari film Pusaka ya itu. Kita bisa pindah-pindah kayak ada pusaka yang bisa berpindah tempat gitu kan. Ini kita mau pindah lagi nih. jangan, repot. Bener. Buk, terima kasih sudah membawa konteks tersebut. Jadi di CGV itu, Sayla, buat kamu yang belum tahu, cast itu bisa merequest editan ke editor. Nah, Gitu. Oh ya. Jadi Bang. di sini bedanya gitu. badan gue dibikin kayak Chris Hemsworth ya, Bang. Nggak usah Aku mau berdiri dulu. aku pakai 360 dong filter. Nice, bagus. Aku aja tapi yang lain jangan. Egois ya. Tapi gua rasa gua kalau Bagus. Repot. Terima Mampus. kasih. Terima kasih. Pokoknya akan diturutin semua sampai dia nulis editor sedang libur. Ntar dia tulis editor sedang libur gitu. Itu tandanya dia udah capek. Benar. Kita lanjut ke pertanyaan yang sebelum kita teleport. Aji lagi ngejelasin berkarya bersama Kakak Buki. Iya, it was fun. Kita waktu itu juga udah deket banget. Tapi ya itu tadi range emosinya, ceritanya juga, plotnya juga Beda masih lah ya. Beda banget lah. Di sini jauh lebih luas juga. Dan kita jadi lebih banyak dapat opportunity untuk lebih bonding sih. Soalnya kan Iya. interaksi gue sama Ajil di sini lebih banyak kan. Lebih banyak. daripada yang di series itu. Dan juga karena ini grouping, jadi emang kita bareng-bareng terus kan. Betul. Pun juga Nguliknya bareng ini ya. hal yang sama berlaku juga sama semua cast yang lain ya, karena scene kita bareng dan memang grouping yang beda lah dibanding sama yang kemarin-kemarin kan ya. Series ada yang cuman gua sama si Yang kemarin emang Satu nggak doang grouping. enggak. Oh. Nggak grouping dong, kan sini ada yang berdua, ada yang cuma bertiga, Iya, benar. ada yang sendiri. Iya. Tapi kalau ini kan emang kita menghadapi Iya. teror ini bersama-sama. Bareng-bareng. Iya di trailer apa lumayan kelihatan gitu kalau ini rame-rame. Rame-rame Pada mau terus. ngapain ya? Pada mau ngapain ya Kompak gitu. banget Itu gitu. sih yang ke Iya. terpancar. Oh, oke. Ulang lagi dari pertama.
Lucu bener, kita tiba-tiba ngasih matris. Udah belum? Udah belum? Audisi. Kurang ke kiri? Oke. Enggak. Aku udah, Aman ya? aku di sini udah. Wes tah, sip. Westa. Set, tadi lagi, langsung aja. Wes, enggak. Teleportnya di sini lagi tuh. Cuman geser berapa senti. Enggak, gue masih mau nanya sama Ajil. Ajil nih katanya seneng adegan kesurupan. Kok bisa, Jil? Suka sama adegan kesurupan? Gue suka nonton adegan kesurupan. Kenapa tuh? Gak tau ya, gue suka aja ngelihat adegan-adegan kesurupan di film tuh dengan berbagai macam film horor dan berbagai macam treatment cara mereka itu semua pada kesurupan tuh gue suka aja ngeliatnya kayak ada yang diem, ada yang bergerak banyak, ada yang cuman dari suara, ada yang nggak ngomong sama sekali gitu-gitu. Jadi itu eksplorasinya gue rasa sangat luas ya. Apalagi di kesurupan tuh menurut gue suka nonton adegan-adegan kesurupan tuh karena menurut gue pribadi adegan kesurupan itu gue rasa kita tuh bener semua apapun yang kita lakuin. Karena ya kita tidak berbentuk lagi, udah nggak ada bentuknya lagi dalam bermain. Kita gitu. Dan karena emosi jin juga macam-macam Iya, gitu. udah Jadi macam-macam gimana gitu kita kan. Gitu ya. Gue sering ngebahas adegan-adegan kayak gue suka deh ngeliat adegan kesurupan di film yang ini gitu. Ini berarti Mbak Sandra kan kesurupan tuh kan dia kan? Iya. Dan iya ngelihat Mbak Sandra kesurupan gue kayak beda lagi, bentuknya beda lagi yang kita rasa dan teror yang kita rasain ternyata Beda. buset beda lagi ya ternyata ya gitu. Berubah-berubah gitu Iya. ya, beneran itu apa ngikutin kesurupannya gitu. Iya. Lu ada scene ditusuk tangan? Iya. Itu coba behind the scene-nya gimana? Behind the scene-nya sih nggak sebenarnya bukan yang gimana-gimana tapi ya yang jelas prostetik di tangan. Prostetik. Karena bakal tembus gitu, terus habis itu ya udah ala-ala aja nempel ceritanya gitu. Dan ya Nggak begitu tricky lah ya. nggak begitu tricky. Ya trikinya karena mungkin ketika kamera makin padat juga gue harus ngejaga biarpun gue sedang dalam zone gue sebagai David, ketika gue tusuk gimana caranya gue juga bisa Tangannya sync bermain sama kamera yang emang jangan sampai tangan gue jangan terlalu mundur atau tangan gue jangan terlalu maju supaya kan biar frame-nya bagus lah, biar nggak kelewatan dari frame. Mayang, katanya kamu di sini kuncen. Apakah David juga kuncen di sini? Enggak sih. Kamu nanya ke aku tentang David. Iya. Tiba-tiba memang pertanyaan yang sangat out of the box. Mungkin David lebih ke kuncen untuk emosinya Hana kali ya. Hana ini diperankan oleh Susan Sameh. Susan Sameh. Susan Sameh, oke. Kuncen untuk Hana ya, David. Kuncen Penanggung untuk jawab. Hana. Tapi Penanggung kalau jawab. kalau aku kuncen untuk membaca suatu kejadian. Anjay. Anjaynya panjang tuh, Za, ya. Editan Anjay gitu ya, boleh ya? Sip. Ada satu momen gitu kayak Mayang, gue tahu deh ini kayaknya. Iya. Akan ada gitu ya. Ya. Oke. Jadi cerita-cerita itu semua yang ada di bayangan kita, yang ada di bayangan penonton juga nanti akan dijelaskan sama Maya. Jadi ya Pancingan nonton aja ya. Menarik nih dari tadi pancingannya. Ibarat lumayan-lumayan nih. katanya Mayang tuh kayak secara nggak langsung dibilang kayak narator kita di In a film. sense. Iya, dia yang akan menjelaskan. In a sense ya, nice. Selanjutnya, karena ini film horor, jadi saya akan menanyakan momen lucu waktu syuting. Nah, Banyak lagi Top of mind-nya Saila apa? top of mind. Jangan coki-coki. Wis, jangan coki-coki. Nah, kalau momen ini deh, momen yang nggak terlupakan tuh Boleh. kalau misalkan setiap break makan, kayak kita tuh makan barengan dan kayak cari kerupuk barengan. Lebih Gitu. ke bondingnya ya. Iya sih. Kebersamaannya, terus kita di depan kamar ngobrol bareng sama makan nasi box. Iya. Gitu. Kalau momen lucu apaan ya? Tadi gua ngomong banyak ya, tapi kok gua nggak. Momen lucu tuh banyak banget. Banyak. Karena emang sebenarnya semuanya suka bercanda. semuanya juga. bercanda sih, fun gitu. Kita ngejalanin proses syutingan dengan fun. Kita akan ketakutan ketika udah di dalam set dan udah keluar kata action. Iya. Kita akan lo menjadi David. iya gitu. ya udah pada kayak gitu. Selebihnya ketika keluar sama Mas Rizal pun juga sama kru-kru yang lain juga kita benar-benar bercandaan yang spontan. Iya.
Tapi momen yang paling gue inget tuh ada gue yang pas kita syuting di Bogor. Hah? Ayo saya lihat terus boleh. Ya posin. Wah lucu banget kalian kompak. Iya, pas kita syuting di Bogor, gue ada satu hari break. Nah di dekat hotel kita itu ada petting zoo gitu. Jadi kayak iya. gue kesana, terus kayak gue ngeliat sama anak make up ya. anak makeup sama Oh, wardrobe. ngajakin gua. Kita gawe, Bu. Iya kayaknya lagi syuting. Lo mancing. Gue mancing juga. Dapet ikan banyak. Gue dapat banyak Seru banget banget. ikan. Dimasak di PU. Iya, gue kasih ke PU. kru, terus mereka jadiin pepes besoknya. Gemes. Ikan-ikan Oh yang iya, gua gua dapet. makan itu. Ya kan? Mm-mm. Enak kan? Ajil apa Jil? Mau nambahin? Kurlep sama sih. Kurlep sama ya? Iya. Iya, kurlep. Kayak ya gue ngerasain banget kita di sini cast bukan cuma sekedar datang ke lokasi syuting kelar. Ya. Enggak, tapi kita kelar syuting juga kita masih ngumpul. Masih main bareng. Ya maksudnya kayak terus Salah kita satu hotel. ya salah satu hotel juga. Terus gue sama Kak Buki paling sama Kak Saila juga. Malah sebenarnya yang paling sering ke rooftop hotel kita bertiga tau. Iya, Kita bertiga. main kartu ya. Main kartu macam-macam. Enggak. Wah, dudol. Yudo. Nah, sebelum kita closing, silakan sampaikan pesan Ajil buat David, Buki buat Randi, dan Saila buat Mayang. Oke, ini Ajil mau nyampein secara personal ke David. Tolonglah Fit, dipakai logikanya juga kadang-kadang harus main ya. Cinta boleh, tapi jangan terlalu dalam juga. Think about yourself first lah Fit. Ren, jangan hilang arahan aja. Ingat objektif lo apa? Anjay. Nice. Nah, Saila. Saya lihat nih. Mayang. Jangan dilihatin dong. Pressure. Ya. Sebenarnya banyak sesuatu yang kamu hadapin itu sesuatu yang baru, penuh tantangan juga. Jangan patah semangat. Terus hadapi dengan semangat yang tinggi. Oke, jangan patah semangat dan hadapi dengan semangat yang tinggi. Udah? Udah, oke. Karena si GV beda, tadi saya udah mention di depan. Kita closing dengan 2 kata lucu Ya Allah dari Saila. dari saya dulu deh. Dari Saila, 2 kata lucu. Silakan sebelum kita closing. Ini sering aku sebutin deh, tapi aku nggak bisa mikir lagi. Ini aja deh, Pandagumoh. Lucu lagi. Pandanya kebanyakan makan. Susu, kebanyakan Susu. susu. Pandagumoh. Apa ya? Tuyul gondrong. Tuyul gondrong. Aduh, kok pada bisa ya? Ayo Jil, bisa Jil. 2 kata lucu, 2 kata lucu. petinju sedih. Nggak mau. 2 kata lucu. Oh, gua. Iya dong. 2 kata lucu. Jempol dukun. Kaget. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih buat waktunya, buat kakak-kakak yang nemenin. Ada kancaku. Terima kasih segenap kru yang bertugas. Maju terus film horor Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Yes. Kita joget-joget insert gitu. Satara. Iya. Enggak ya, enggak. Oke, thank you. Udah. Gila loh, panjang interview, Thank you makan. Thank you banget. Terima kasih. Thank you, Bang. Terima kasih. Saya lah senang bertemu Terima denganmu. kasih. Oh ya, jangan Terima nonton. kasih. Jangan nonton. Oh, jangan nonton ya. Yang penting terima kasih dulu. Jangan lupa untuk nonton. Pusaka. Koordinasi kita bagus banget sih ya. Teman seru CGV dong. Oke. Oh, iya. Kalau oke, sobat itu sebelah. Hai teman seru CGV gitu. Oke. 1, 2, 3. Hai Hai, teman teman seru seru CGV. CGV. Gue ngomong CV anjay. Lagi oke. 1, 2, 3. Hai, teman seru CGV. Gua Ajil Dito. Gue Buki Mansur. Aku Sahila Hisyam. Jangan lupa saksikan film Pusaka. Pusaka. Tanggal 18 Juli 2024 hanya di Bioskop kesayangan kamu di CGV. Yes. Ah.